Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Ajeng Kurnia Mukti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas dinginnya molekul atau atom suatu zat. Semakin tinggi suhu, berarti semakin cepat partikel-partikel bergerak. Suhu berkaitan dengan perubahan fasa materi. Peningkatan suhu dapat menyebabkan zat berubah dari padat ke cair atau dari cair ke gas. Yang pertama ada suhu termometer. Suhu termometer diukur dengan termometer konvensional seperti termometer raksa digital. Contohnya suhu ruangan, suhu tubuh manusia, dan suhu air. Yang kedua ada suhu termokopel. Suhu termokopel adalah alat pengukur suhu yang memanfaatkan efek termoelektrik. Contohnya suhu tinggi dalam industri atau eksperimen laboratorium. Yang ketiga, suhu inframerah. Suhu inframerah diukur dengan sensor suhu inframerah tanpa kontak langsung dengan objek. Contohnya pengukuran suhu permukaan tanah, suhu permukaan benda-benda alam industri, atau termografi medis. Yang keempat, suhu udara. Suhu udara umumnya diukur pada berbagai ketinggian dalam atmosfer. Contohnya, suhu di lapisan troposfer atau stratosfer. Yang kelima, ada suhu termal atau suhu panas, yaitu suhu yang terikat dengan jumlah mesin atau peralatan yang menghasilkan panas. Yang keenam, suhu kinetik. Suhu kinetik adalah suhu yang terikat dengan rata-rata kecepatan partikel suatu sistem. Contohnya, suhu gas di tabung reaksi suhu partikel plasma. Yang ketujuh, suhu absolut. Suhu absolut diukur dalam Kelvin, yang dimulai dari 0 mutlak min 273,15 derajat Celcius, di mana semua gerakan molekul berhenti. Contohnya, suhu bintang, suhu benda, suhu latar belakang, dan radiasi kosmik. Dan yang terakhir, suhu ruang hampa. Suhu ruang hampa berkaitan dengan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh suatu benda. Contohnya, suhu bintang, suhu benda hitam, suhu latar belakang, dan radiasi kosmik. Contoh-contoh perubahan suhu. Yang pertama, saat olahraga, tubuh menghasilkan panas dan suhu tubuh meningkat. Yang kedua, meletakkan air di dalam kulkas, suhu air akan menurun. Dan yang ketiga, ketika menghidupkan oleh suhu di dalamnya akan meningkat. Berikut merupakan persamaan dan contoh soal tentang suhu. Selanjutnya, kalor. Kalor adalah bentuk energi yang dapat ditransfer antara dua sistem objek karena perbedaan suhu antara keduanya. Perpindahan kalor terjadi dari sistem yang memiliki suhu lebih tinggi ke sistem yang lebih memiliki suhu rendah. Proses ini terjadi hingga terjadi keseimbangan termal, di mana suhu kedua sistem terjadi sama. Metode perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen dalam zat itu sendiri. Contoh, ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya panas. Hal ini terjadi karena adanya hantaran kalor dari suhu yang tinggi menuju ke rendah. Persamaan kalor yaitu laju kalor sama dengan Q per T sama dengan
Ka T2 dikurang T1 per X. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertakan dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Bisa terjadi pada zat cair atau gas. Yang ketiga, konveksi secara ilmiah. Konveksi yang disebabkan oleh adanya daya apung tanpa faktor luar dan dipengaruhi adanya perbedaan jenis benda. Contohnya, pemanasan air, di mana massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api, dan kemudian diganti partikel zat dapat panas secara keseluruhan secara sempurna. Dan berikut merupakan rumus persamaan kalor.